Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Guchen, bab tahun 1591 sampai tahun 1595. Kekuatan Dewa Alam Inti Emas hanya ini. Akhir-akhir ini, Murong Waner mengkhawatirkan Guchen sepanjang hari, tidak bisa tidur sepanjang malam, dan sering bermimpi bahwa Guchen berdiri di depannya berlumuran darah, menyuruhnya untuk merawat anak itu dengan baik, bahwa dia akan pergi. Dia telah terbangun dari mimpinya lebih dari sekali, dan setiap kali itu terjadi, dia merasa bahwa sesuatu mungkin telah terjadi pada Guchen. Dikatakan bahwa wanita hamil memiliki indera keenam karena anak dalam kandungan mereka. Memiliki perasaan ini berulang kali berarti bahwa sesuatu benar-benar telah terjadi pada Guchen. Saat ini, Murong Yi masuk dari luar sambil membawa 2 ekor ikan. Adik, lihat apa yang kubawa. Ikan-ikan ini diangkut dengan pesawat dari Danau Dongting, segar sekali. Aku akan menyuruh Koki membuatkanmu sup ikan malam ini, untuk menyehatkanmu dan bayimu. Namun, ketika ia masuk, ia melihat Murong Waner menatap kosong ke arah TV, tampak tenggelam dalam pikirannya. Ada apa? Murong Yi segera menyuruh pengurus rumah tangga untuk mengambil ikan itu, lalu pergi ke sisi kakaknya dan berbisik, kenapa kamu diam-diam menangis lagi? Bukankah dokter sudah bilang untuk mengendalikan emosimu selama kehamilan? Menangis terus-menerus tidak baik untuk janin. Kehamilan dapat menyebabkan kecemasan dan depresi yang tak terkendali. Anda mungkin tidak merasakan apa-apa, tetapi Anda mungkin sesekali ingin menangis. Emosi yang terlalu rendah dapat memengaruhi perkembangan janin. Itulah sebabnya mengapa ibu hamil disarankan untuk lebih sering keluar rumah, melihat lebih banyak dunia, dan menjaga suasana hati yang bahagia. Kakak, hari ini sudah terjadi 36 longsor dan 7 gempa bumi di Gunung Changbai hanya dalam sehari. Kata Murong Waner sambil menatap TV dengan ekspresi khawatir. Namun, Murong Yi tidak mengerti maksudnya dan bertanya dengan lembut, bencana alam dan bencana buatan manusia ini tidak bisa kau kendalikan. Jika terjadi sesuatu, keluarga kita akan memimpin penyelamatan dan memberikan dukungan. Ini bukan hal yang perlu kau khawatirkan. Dia ada di Gunung Changbai. Pantas saja. Ia heran kenapa adiknya tiba-tiba peduli dengan urusan negara. Ternyata Guchen sudah pergi ke Gunung Changbai. Baiklah, berhenti khawatir. Apa kau tidak tahu kemampuan dan keahliannya? Saat ini, yang terpenting bagimu adalah menjaga dirimu baik-baik dan memastikan kesehatan bayi di dalam perutmu. Itu yang terpenting, kata Murong Yi. Sambil menepuk bahunya dan berkata lembut. Memang begitulah yang dikatakannya, tetapi banyak orang tahu karakter dan kepribadian Murong Waner. Ia tidak bisa menoleransi sedikit pun ketidaksempurnaan, dan ia perlu segera mengetahui hasil dari pikirannya, yang memang sesuai dengan karakter wanita utara. Saat ini, jauh di dalam zona terlarang Gunung Changbai. Langit di sini berubah warna, dengan awan gelap berkumpul dan kilat menyambar, tampak seperti kiamat sudah dekat. Tidak hanya itu, pegunungan bersalju di sekitarnya juga mengalami longsoran salju terus-menerus. Jika pertempuran terus berlanjut seperti ini, kemungkinan besar istana akan terkubur di pegunungan bersalju. Zhao Wuliang juga bertempur dengan amarah yang haus darah. Sungai meluap, gunung runtuh, dan bumi terbelah. Ia sangat ingin membunuh Gu Yanzi, tetapi semakin cemas ia, semakin banyak kelemahan yang muncul dalam gerakannya. Bang! Energi pedang dari serangan pedang tulang belakangnya menghancurkan pedang bambu di tangan Gu Yanzi. Hahaha. Sekarang kau kehilangan senjatamu, mari kita lihat apa yang kau miliki untuk melawanku. Zhao Wuji tertawa terbahak-bahak. Gu Yanzi melemparkan pedang bambu itu ke tanah dan terkekeh malu, kau begitu senang menghancurkan pedang bambuku. Pedang bambu? Tanya Zhao Wuji dengan takjub. Setelah berjuang sekian lama dan mengerahkan segenap kekuatanku, akhirnya dia berhasil mematahkan pedang di tangan Gu Yanzi menjadi 2. Ternyata itu hanya pedang bambu biasa. Zhao Wuliang juga mengira pedang itu biasa saja sebelumnya, tetapi setelah Gu Yanzi menggunakannya dengan mudah, ia menyadari bahwa pedang itu pastilah harta karun yang langka. King Biao! Teriak Gu Yanzi. King Biao, yang sedang bertarung dengan para pengawal dewa, langsung memukul pengawal berbaju zirah itu mundur beberapa meter sebelum berbalik dan berseru, Tuan ketiga, ada di sini. King Biao berlari sambil membawa 6 atau 7 pedang bambu seperti itu. Saat ini, wajah Zhao Wuliang langsung muram. Gu Yanzi menghunus pedang bambu dari punggungnya, lalu menatap Zhao Wuliang dan tersenyum, aku punya banyak lagi di sini, cukup untuk kau mainkan sebentar. Zhao Wuliang mengepalkan tinjunya, seluruh tubuhnya memancarkan aura merah darah, Gu Yanzi. Jangan coba-coba. Awalnya bercanda, wajah Gu Yanzi pun berubah muram, aku sedang mencoba-coba. Baiklah, kalau begitu aku akan menindasmu hari ini, terus kenapa? Baiklah. Sombong. Kesombongan yang membumbung tinggi ini, aura mendominasi yang merajalela di surga, di matanya, para dewa tak berharga seperti rumput, sama sekali tak berarti. Di seluruh dunia,
Siapa yang berani berbicara kepada para dewa seperti ini? Siapa yang berhak bersikap sombong di hadapan mereka? Gu Yanzi tak diragukan lagi adalah orang nomor satu. Bahkan Gu Chen, yang berdiri di samping, merasa malu pada dirinya sendiri. Dibandingkan dengan ayahnya, kesombongannya sendiri sama sekali tak berarti. Dalam duel antara dua master, tak seorang pun bisa menawarkan bantuan. Menggambarkan kolaborasi antara Gu Chen dan Tian Yuxiao. Gabungan ilmu pedang mereka, pedang lembah hantu, terbukti terlalu kuat bagi para serapim, yang kekuatannya hanya setara. Masing-masing serapim adalah dewa tingkat menengah, dengan kekuatan seorang kultivator jiwa baru lahir, kira-kira setara dengan Gu Chen dan Ji Xixuan. Saat ini, Ji Xixuan menahan salah satu dari dua serapim lainnya di aula utama, sementara salah satu dari dua serapim lainnya ditahan oleh salah satu dari 5 gunung. Gu Chen dan Tian Yuxiao menahan dua serapim lainnya. Hal ini secara efektif menekan kekuatan ras dewa, membuat mereka tidak memiliki kesempatan untuk membalas. Jika Zhao Huliang kalah, ras dewa pasti akan musnah. Pada saat ini, energi pedang melonjak, memenuhi dunia dengan atmosfer yang sunyi dan dingin. Zhao Huliang benar-benar kacau, terutama setelah dipermalukan oleh Gu Yanzi. Ia menjadi semakin gelisah, mengeluarkan semua kemampuannya. Petir menyambar langit, dan longsoran salju memperkuat kekuatannya. Di tengah hujan pedang dan gugurnya bunga pir, hasilnya sudah ditentukan. Di tahap akhir pertempuran, Gu Yanzi telah menemukan kelemahan Zhao Huliang, dan tibalah gilirannya untuk menyerang balik. Di udara, pedang bambu zamrudnya menembus dada Zhao Huliang, menghancurkan kekuatan suci alam inti emas miliknya. Sebelumnya disebut-sebut kebal terhadap pedang dan api, kekuatan ini telah dihancurkan oleh Gu Yanzi hanya dengan pedang bambu. Zira api Zhao Huliang mulai runtuh, dan ia kembali ke wujud manusia normalnya. Mustahil. Ini mustahil. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kau menggunakan pedang bambu untuk menghancurkan kekuatan suci alam inti emasku. Zhao Huliang, yang sangat terkejut, berlutut di tanah, menatap Gu Yanzi dengan takjub. Bagaimana mungkin manusia mengalahkan dewa? Gu Yanzi menyembunyikan pedang bambu di lengan bajunya dan tersenyum tipis. Kau bukan dewa pertama yang kubunuh. Jangan kaget begitu. Kau seharusnya bersyukur mati di tanganku. Itu keberuntungan ras dewamu. Sejak zaman dahulu, para dewa selalu menganggap diri mereka sebagai pemimpin dunia fana. Mereka juga menuntut manusia untuk menyembah dan percaya kepada para dewa. Mereka percaya bahwa semua yang dimiliki manusia adalah anugerah dari para dewa, dan bahwa para dewa memandang rendah manusia dari lubuk hati mereka. Gu Yanzi, lebih baik kau bunuh aku hari ini, atau aku tidak akan membiarkanmu pergi lagi. Zhao Huliang meraung, berlutut dengan satu lutut, ketika para petinggi tahu, kau pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Sebuah ancaman. Bertahun. Tahun telah berlalu, dan ini adalah kedua kalinya ia diancam oleh para dewa. Terakhir kali lebih dari 20 tahun yang lalu. Seorang pendeta tinggi dari ras dewa secara terbuka mempraktikkan sihirnya menggunakan darah dan esensi anak laki-laki dan perempuan di dunia fana, yang mengakibatkan eksekusinya oleh Gu Yanzi di Gunung Zijin. Itu adalah tindakan perlawanan terbuka pertamanya terhadap ras dewa. Beberapa hal yang Anda lakukan mungkin luput dari perhatian orang biasa, tetapi sekelompok orang tertentu mengamatinya dengan saksama. Keluarga sebelumnya yang ditempatkan di utara untuk menghadapi ras dewa adalah keluarga Sima, yang didirikan oleh keturunan Sima Yi. Setelah Perang 8 Pangeran di dinasti Jin Barat, keluarga ini mundur ke Longqi, diam-diam menjalankan misi misterius. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Sima perlahan-lahan tertinggal, dan ketika mereka akan dibasmi oleh ras dewa, mereka mendekati Gu Yanzi. Jika Gu Yanzi tidak menyaksikan langsung bagaimana ras dewa menghancurkan keluarga situ dan tanpa malu-malu mengklaim bahwa umat manusia sedang merosot dan akan diinjak-injak oleh ras dewa selama beberapa generasi, mungkin dia tidak akan memilih untuk terlibat dalam kekacauan ini. Penentangannya terhadap para dewa bukanlah keputusan spontan, melainkan rencana yang telah lama direncanakan. Seorang manusia sejati, lahir di antara langit dan bumi, berdiri di bawah tembok yang runtuh, bagaimana mungkin ia membiarkan para dewa menghancurkan dunianya? Gu Yanzi, dengan tangan di belakang punggungnya, menatap Zhao Huliang yang berlutut di tanah, dan mencibir, jangan khawatir, di mataku, kau tak punya masa depan. Aku salah satu dari 8 dewa tertinggi, apa yang kau inginkan? Kusarankan kau untuk memahami situasinya. Kehancuranmu oleh para dewa adalah tren yang tak terelakkan. Sekaranglah saatnya untuk memanfaatkan manusia. Jika kau meninggalkan kegelapan dan beralih ke cahaya, mungkin. Maaf, tidak ada mungkin. Wus. Seluruh tempat itu hening. Selanjutnya, jeritan nyaring Zhao Huliang menggema di seluruh lembah. Gu Yanzi menggunakan jurus pamungkas keluarga Gu, langkah bulu surgawi. Tak seorang pun bisa melihat sosoknya. Yang mereka lihat hanyalah bayangan yang ditinggalkan oleh warna pakaiannya. Ia langsung menghempaskan Zhao Huliang dari tanah ke udara, tanpa memberi Zhao Huliang kesempatan untuk melawan. 72 pukulan per detik, masing-masing mendarat tepat di sasaran. Tanpa kekuatan suci alam Xuanwu sebagai pelindung,
tubuhnya kini penuh dengan kelemahan. Ah! Jeritan Zhao Wuliang yang melengking menggema di udara. Jeritannya langsung membuat para pengawal dewa dan serafim yang hadir berhenti. Pada saat ini, sebuah ledakan terjadi di barat daya istana, dan Ji Xixuan muncul, babak belur dan memar, menyeret mayat seorang serafim. Itu membuktikan dengan kekuatannya bahwa bahkan para dewa pun bisa mati. Dan mereka tidak abadi. Dewa, kalian benar-benar lemah. Ji Xixuan membanting serafim yang terbunuh itu ke tanah sambil tertawa dingin. Apalagi setelah ditegur oleh kata-kata Ji Xixuan, kesombongan para dewa langsung mereda. Zhao Wuliang bergoyang-goyang di udara, karena ia tak bisa jatuh sejak diserang Guyanzi. Ya, itu teriakannya. Teruslah memohon padaku. Sama seperti dulu ketika kalian membuat keluarga Sima memohon pada ras dewamu. Zhao Wuliang ingin melawan, tetapi ia hampir tak sempat bicara. Bang! Guyanzi mengepalkan tinjunya dan menghantamkannya dengan keras ke pinggang Zhao Wuliang. Zhao Wuliang jatuh dari langit dan jatuh ke tanah, menciptakan kawah. Seorang abadi nakal telah melumpuhkan seorang kultivator inti emas. Mengalahkan seseorang dengan level yang lebih tinggi bukanlah hal yang aneh dalam sejarah, tetapi sulit bagi orang-orang untuk percaya bahwa ini terjadi tepat di hadapan mereka. Kembalilah dan beritahu atasanmu. Buat dia membatalkan rencana ini, jika tidak, aku akan membunuh siapapun yang menghalangi jalanku, bahkan para dewa. Guyanzi mencengkeram leher Zhao Wuliang dengan satu tangan, mengangkatnya, dan berkata dengan dingin. Zhao Wuliang, yang penuh luka, menatapnya dengan dingin dan tertawa, "Heh, Guyanzi. Kau pikir kau menang? Aku tidak pernah berpikir aku menang. Tapi aku juga tidak pernah berpikir aku kalah. Tapi kali ini, kau ditakdirkan." Dengan itu, mata Zhao Wuliang memutih, sebuah pertunjukan ras dewa yang mengorbankan kultivasi mereka, membakar esensi ilahi mereka, dan bertarung sampai mati. Aura kuat itu langsung memaksa Guyanzi dan bahkan mereka yang ada di belakangnya mundur beberapa langkah. Zhao Wuliang melepaskan pukulan kuat, yang ditangkis Guyanzi dengan tangan kanannya, tetapi kekuatan itu membuatnya terhuyung mundur 10 meter. Tuan ketiga, Qing Biao, Xue Ding, dan yang lainnya bergegas maju untuk mendukungnya. Namun yang mengejutkan semua orang, Zhao Wuliang tidak memanfaatkan keunggulannya dan menyerang Guyanzi. Sebaliknya, ia berlari menuju struktur seperti roda gigi di lubang yang dalam. Guyanzi langsung merasakan ada yang tidak beres dan berteriak, "Kejar! Hentikan dia!" Orang itu ingin menggunakan dirinya sendiri untuk menjalankan rencana ini. Apa? Semua orang terkejut. Kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dari segala penjuru. Mengancam akan menelan area tersebut. Li Qing menghantam tanah dengan tangan kanannya, dan sepasang tangan salju muncul di depannya, mencoba meraih kaki Zhao Wuliang. Namun ia hanya terhenti sesaat sebelum menendang tangan salju itu menjauh. Xue Ding, Qing Biao, dan yang lainnya bergegas maju, tetapi Zhao Wuliang langsung menyerbu ke arahnya seperti orang gila. Minggir! Li Qing melambaikan tangannya, dan salju langsung menyatu menjadi senapan gatling raksasa. Dor! 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 Ribuan peluru ditembakkan, dan meskipun Zhao Wuliang penuh dengan peluru, ia tidak berhenti. Melihat ini, Guyanzi segera bergerak, menghalanginya di pintu masuk gua tepat saat ia hendak melompat turun. Sesampainya di pintu masuk gua, Guyanzi melawan balik dengan tinjunya, tetapi Zhao Wuliang sangat kuat dan terus mendorongnya mundur. Ini bukan hanya Zhao Wuliang yang ingin mengaktifkan perangkat di bawah dengan tubuhnya sendiri. Yang lebih penting, ia juga berniat menjatuhkan Guyanzi. Tuan ketiga. Teriak Qing Biao cemas, ingin segera maju untuk membantu, tetapi Guyanzi berteriak, "Mundur." Untuk memaksa Raja Dewa yang tak bermoral, salah satu dari 8 dewa tertinggi, bertarung sampai mati, Guyanzi benar-benar salah satu dari sedikit yang mampu melakukannya sepanjang sejarah. Menang atau kalah, begitu para dewa membubarkan kekuatan mereka, ia tetap akan mati. Hanya saja selama periode ini, ia telah kehilangan kemampuan untuk merasakan sakit, dan kekuatannya berada di puncaknya. Guyanzi, akan kupastikan kau mati dengan mengerikan. Zhao Wuliang meraung serak. Setelah mengatakan itu, Zhao Wuliang langsung melompat turun, dan seketika roda gigi yang berputar perlahan itu menangkap tubuhnya. Ia meraung kesakitan. Kemudian ia terkubur dalam ribuan roda gigi, dan seluruh roda gigi itu berputar lebih cepat setelah menerima darah esensinya. Gunung itu bergerak, dan tanah di bawah kakinya mulai bergetar. Bukan hanya Zhao Wuliang, tetapi semua penjaga dewa dan serafim yang tersisa melompat ke lubang itu, dan roda gigi itu berputar lebih kencang lagi. Tanah di bawah kaki mereka langsung retak dengan retakan yang cukup besar untuk seseorang jatuh, semua puncak gunung mulai bergetar, dan longsoran salju melonjak. "Lari!" teriak Guyanzi dengan marah. Awalnya, mereka datang untuk menghentikan rencana ini. Dengan hanya menghalangi Zhao Wuliang dan menghancurkan alat itu, mereka dapat menghentikan operasinya. Tetapi siapa yang bisa membayangkan bahwa Zhao Wuliang akan mengorbankan dirinya sendiri, menjadi bahan bakar yang akan memicu rencana itu.
Sebagai salah satu dari 8 dewa tertinggi, ia sendiri sudah cukup untuk menahan konvergensi esensi kehidupan puluhan ribu orang. Ditambah lagi dengan begitu banyak penjaga dewa dan beberapa serafim, rencana penghancuran dunia terakhir pun diluncurkan. Sementara itu, di sebuah anjungan pandang tak jauh dari kawasan wisata Gunung Changbai, banyak orang mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam pemandangan di depan mereka. Asap hitam tebal mengepul dari Gunung Changbai, menandakan bahwa gunung berapi aktif tersebut sedang mengumpulkan energi di dasarnya dan dapat meletus kapan saja. Asap tersebut disebabkan oleh air dari Danau Tianqi yang masuk ke dalam gunung berapi, membentuk asap hitam. Lihat! Gunung Changbai berasap. Beberapa hari terakhir ini terus terjadi gempa bumi. Semua orang mengatakan gunung berapi Gunung Changbai akan meletus. Mungkinkah itu benar? Lihat, salju di gunung mulai turun lagi, dan asapnya semakin tebal. Itu jelas benar. Saat kelompok itu sedang mendiskusikan apakah gunung berapi itu akan meletus, gempa bumi lain terjadi. Bergemuruh. Bangunan bergoyang hebat. Berita di TV masih melaporkan bahwa beberapa gunung berapi non-aktif di luar negeri telah meletus hari itu, tetapi semuanya berskala kecil dan belum menimbulkan korban jiwa. Namun tak lama kemudian, berita evakuasi darurat datang. Diperkirakan ada 4 gunung berapi aktif di wilayah Gunung Changbai, dan 3 di antaranya sudah aktif dan akan meletus. Begitu meletus, sulit untuk menjamin bahwa daerah sekitarnya tidak akan terdampak. Terlebih lagi, jika asap tebal mencapai langit dan merusak lapisan ozon, itu akan sangat dahsyat. Salah satu alasan utama kehancuran peradaban terakhir adalah asap tebal yang membentuk awan samar di langit, menghalangi sinar matahari menembus. Di dalam area terlarang Gunung Changbai, Gu Chen dan kelompoknya berlari panik menuju puncak gunung. Semua salju di gunung telah terkikis, memaksa mereka mendaki melawan angin. Tanah telah amblas, menyebabkan air menyembur tak terkendali. Hanya dalam 10 menit, depresi di bawahnya sudah penuh. Berdiri di atas 6 barisan pegunungan yang berurutan, seseorang dapat merasakan sesuatu beroperasi di dalam pegunungan. Ada sesuatu yang bergerak di dasar pegunungan ini. Lan Wancheng, berbaring di tanah mendengarkan derak roda gigi di bawah, berseru, itu suara roda gigi berputar. Pegunungan ini semuanya telah dilubangi, dengan roda gigi yang disisipkan di tengahnya. Ya ampun! Sungguh mengerikan. Proyek ini pasti sangat besar. Gu Yanzi berkata dengan tenang, ini adalah karya keluarga Gongsu. Mereka ahli dalam konstruksi gunung mekanis, tak tertandingi. Tuan ketiga. Pada saat ini, seorang pria parubaya mengantar seorang pria tua ke sisi ini. Kami menemukan bahwa pria tua ini telah mengikuti kami dengan mencurigakan. Mungkinkah dia mata-mata? Jadi kami membawanya ke sini agar Anda bisa memutuskan. Pria parubaya itu mendorong Gongsu Chou ke depan. Gu Yanzi melihatnya, menyipitkan mata, dan berkata sambil tersenyum, memang benar apa yang mereka katakan, kita tidak bisa membicarakan orang di siang hari atau hantu di malam hari, apapun yang kau katakan akan menjadi kenyataan. Ayah, siapa orang ini? Tanya Gu Chen dengan curiga. Kepala keluarga Gongsu saat ini, Gongsu Chou. Aku tidak salah kan, senior? Kata Gu Yanzi sambil tersenyum. Kaki kanan Gongsu Chou tidak terlalu nyaman. Itu adalah kaki mekanis yang terbuat dari kayu. Meskipun ia mengenakan celana panjang, langkahnya terasa kaku. Tuan ketiga, Anda bercanda. Jangan panggil saya senior. Anda yang senior. Kata Gongsu Chou dengan takut-takut. Zuo Sandu mencengkeram kerah pria tua itu dan berkata dengan suara berat, hentikan alat penghancur gunung itu. Cepat. Kalau tidak, aku akan melemparmu dari gunung. Alasan ia mengikuti Gu Chen dan yang lainnya sebagian besar karena tidak ada jalan keluar lain. Kehancuran ras dewa telah menjerumuskan seluruh pegunungan Changbai ke dalam kekacauan. Terutama dengan aktifnya alat penghancur diri, air bawah tanah menyembur keluar, dan alat di tengah gunung beroperasi dengan cepat. Semua gunung berapi aktif di Gunung Changbai akan segera meletus. Pada saat itu, tidak hanya kota Anji, tetapi juga seluruh provinsi Jilin Ula, 3 provinsi timur laut, dan separuh kerajaan Xia akan terdampak. Pergerakan puncak gunung juga akan menciptakan gaya sentrifugal yang sangat besar, yang menyebabkan gempa bumi terus-menerus dan bahkan lempeng tektonik. Ini adalah proyek terbesar yang dilakukan keluarga Gongsu dalam hampir 1000 tahun. Mereka melubangi gunung, memasang perangkat-perangkat ini, lalu menggunakan energi dari letusan gunung berapi untuk menggerakkan sistem utama, menciptakan medan energi masif di bawah tanah, energi yang cukup kuat untuk merobek lempeng tektonik dan membelah permukaan bumi. Perangkatnya sudah aktif. Kecuali kita menghancurkan perangkat inti di bawahnya, yang mungkin menghentikan gunung ini berfungsi, tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Bagaimana aku bisa tahu bahwa para dewa begitu rentan? Gongsu Chou kesulitan berbicara. Tidak ada arsitek yang akan meninggalkan rencana cadangan. Bahkan para insinyur yang membangun mausolem Qin Shi Huang pun punya rencana cadangan. Gongsu Chou, yang bekerja untuk para dewa, tidak benar-benar berusaha untuk menjilat, melainkan untuk memamerkan teknologinya, sebuah teknologi yang dapat menghubungkan semua gunung, cukup untuk menghancurkan seluruh dunia.
Seseorang seperti dia pasti punya rencana cadangan, dan tentu saja rencana untuk menghentikan semuanya. Fanatik arsitektur ini hanya ingin merasakan pengalaman menciptakan perangkat luar biasa dengan tangannya sendiri, tanpa benar-benar berniat menghancurkan dunia. Ia ingin membuktikan bahwa seni mekanik keluarga Gongsu mampu menciptakan perangkat penghancur dunia, jadi begitu rencana itu benar-benar diluncurkan, kemungkinan besar rencana itu akan dihentikan. Lagi pula, jika dunia hancur, keluarga Gongsu juga akan lenyap. Yang terpenting, para dewa selalu tidak dapat dipercaya. Tanpa rencana cadangan, bagaimana mereka bisa bertahan lama di sini? Karena itu, Gongsu Chou belum mengatakan yang sebenarnya sampai sekarang. Ia sebenarnya menunggu, ingin melihat apakah perangkatnya dapat mencapai tujuannya. Aku mengatakan yang sebenarnya. Pernahkah kau melihat anak panah yang bisa dipantulkan kembali? Gongsu Chou berkata tanpa berkata-kata, begitu rencana ini diluncurkan, sulit untuk dihentikan. Sulit untuk dihentikan, jadi masih ada kesempatan untuk dihentikan. Gu Chen berkata dengan dingin, jangan khawatir, aku punya banyak cara untuk membuatmu bicara. Gongsu Chou merasa gelisah saat melihat senyum penuh arti Gu Chen. Kau, apa yang ingin kau lakukan? Kukatakan padamu, aku sudah tua, jangan bercanda denganku. Gu Chen mengeluarkan botol kecil dari sakunya, di dalamnya terdapat seekor semut yang sedang berhibernasi, tetapi semut itu sangat besar, sepanjang ibu jari orang dewasa. Semut-semut ini, jika kau masukkan ke dalam perutmu, bisa bertahan lebih dari 3 bulan di dalam tubuhmu. Mereka tahan terhadap korosi dan asam lambung, dan bisa masuk ke organ dalammu melalui mulut, memakan limpa, hati, dan perutmu. Lalu mereka akan meminum darahmu, memakan dagingmu, dan menggerogoti sum-sum tulangmu. Mereka bisa hidup selama 3 bulan, tapi kuharap kau bisa bertahan 3 bulan. Tahan dia dan buka paksa mulutnya. 2 anggota keluarga Gu kemudian melangkah maju, menahan Gongsu Chou, dan dengan paksa membuka paksa mulutnya. Tidak, tidak, tidak. Aku salah, aku salah. Ada jalan, ada jalan. Gongsu Chou menggelengkan kepalanya berulang kali. Kemudian ia melambaikan tangannya sedikit, kalian punya waktu 1 menit. Aku punya alat di sini. Sekali ditekan, seluruh rencana akan hampir berhenti. Setelah mengatakan itu, ia mengeluarkan sebuah alat kayu dari sakunya. Bongkahan kayu itu masih berantakan. Saat ia mengeluarkannya. Kemudian, Gongsu Chou merakitnya di depan semua orang. Anehnya, potongan-potongan kayu yang berantakan itu, ketika dirangkai di tangannya, justru berubah menjadi sebuah apel kayu. Ia memutarnya, dan apel itu pun terbagi menjadi 8 bagian, dengan mekanisme tombol di tengah inti apel. Tekan saja ini. Zuo Sandu menyambar alat itu dan menyerahkannya kepada Gu Chen. Tuan Muda Gu, Anda harus menekannya. Orang tua ini tidak sederhana. Dia penuh kebohongan, tidak satu pun yang benar. Tekan saja, kata Gu Chen skeptis. Oke, tekan saja. Gu Chen tanpa ragu langsung menekan bagian tengahnya yang berbentuk apel. Gunung itu benar-benar berhenti bergerak, dan roda gigi di bawah kaki pun seakan berhenti. Berhenti. Hahaha, benar-benar berhenti. Seru Lan Wancheng. Namun, sebelum semua orang sempat bersukacita, gunung itu mulai berguncang lagi, bahkan lebih dahsyat. Roda giginya pun mulai bergerak ke arah yang berlawanan. Gunung yang begitu tinggi berguncang hebat hingga semua orang merasa sedikit goyah. Kaki gunung mulai runtuh, dan tak hanya itu, bebatuan di gunung juga retak, dan roda gigi pun terlihat berputar di bawahnya. Aneh, kenapa roda gigi itu tiba-tiba berputar ke arah yang berlawanan? Tanya Qing Biao dengan tatapan bingung. Marah, Zuo Sandu mencengkeram Gongsu Chou dengan kedua tangannya dan meraung, dasar orang tua sialan, kau mempermainkan kami. Nyawa jutaan orang ada di pundakmu, dan kau mempermainkan kami. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Alat ini sudah dipasang selama puluhan tahun, dan belum pernah diuji. Wajar saja kalau alat ini mengalami malfungsi. Manusia saja bisa mengalami masalah, apalagi mesin. Gongsu Chou memohon, turunkan aku sekarang juga. Aku sudah tua, aku tidak takut. Bagaimana kalau terjadi sesuatu padaku? Zuo Sandu bukan orang yang mudah ditaklukkan. Dia menggendong Gongsu Chou ke tepi puncak gunung, pergilah bergabung dengan dewa-dewamu yang telah mati. Tidak, 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 tidak. Gongsu Chou berteriak ketakutan. Dia benar-benar ketakutan. Jika itu Gu Chen, mungkin masih ada ruang untuk negosiasi, tetapi Zuo Sandu yakin sekali dia tidak akan melepaskannya. Jadi, memang benar orang seperti Zuo Sandu paling cocok untuk pembunuhan dan perampokan. Jaga ucapanmu pada Raja Neraka. Oh, benar. Raja Neraka tidak menerima sampah, jadi aku akan menerimanya. Mulai sekarang, kau akan tetap patuh di tubuhku. Kata Zuo Sandu sambil tersenyum dingin. Setelah selesai berbicara, banyak roh yin muncul dari belakang Zuo Sandu, membuat Gongsu Chou ketakutan hingga hampir pingsan di tempat. Tuan ketiga, Tuan ketiga. Aku punya ide lain, dan pasti berhasil. Pinta Gongsu Chou.
Gu Yanzi kemudian perlahan berkata, saudaraku, beri aku sedikit muka dan biarkan dia selesai bicara sebelum menjatuhkannya. Bagaimana menurutmu? Hehehe, karena Tuan Ketiga memohon padamu, tentu saja aku akan memberimu muka. Jika kau mencoba menipu kami lagi, aku jamin kau akan mati tanpa tempat untuk pemakaman, dan tulang-tulangmu akan hilang. Zuo Sandu dengan santai melempar Gong Su Chou ke tanah. Gong Su Chou segera menyentuh lehernya dan menghela napas lega, sebenarnya, ada giok meteorit di bawah perlengkapan gunung ini. Giok meteorit. Gu Chen langsung tertarik setelah mendengar ini. Dulu di dinasti Qin, sebuah fenomena langit yang aneh terjadi, Mars berada di posisi yang sejajar dengan jantung Scorpius. Apa yang tampak seperti meteorit sebenarnya adalah sepotong giok. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, ketika Liu Bang menaklukkan Xianyang, giok ini menghilang di dalam istana Xianyang. Bahkan, giok ini dilestarikan oleh keluarga Gongsu kami. Mars, seperti yang dikenal saat ini, berada paling dekat dengan bumi ketika sejajar dengan bulan di rasi bintang Scorpius. Pada saat itu, sebuah fenomena langit yang sangat ajaib dan spektakuler terjadi. Oleh karena itu, giok ini kemungkinan besar berasal dari Mars. Keluarga Gongsu mengambil meteorit itu saat itu. Bahkan Gu Yanzi berseru kaget. Gongsu. Chou mengangguk pelan, nenek moyang kami membawa giok itu kembali dan menyimpannya di kuil leluhur. Giok meteorit ini dapat menyerap energi yang sangat besar. Begitu kerak bumi bergerak dan gunung berapi meletus, energi itu akan diserap olehnya, dan separuh negara bisa hancur dalam sekejap. Di mana pusatnya? Di gunung ini, di titik terdalam di bawah semua roda gigi. Boom! Gempa bumi dahsyat kembali terjadi, dan seluruh gunung mulai retak. Terlihat bahwa pusat gunung telah berlubang, tetapi roda gigi di bawahnya masih berputar cepat. Harus diakui bahwa teknologi mekanik keluarga Gongsu telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Memanfaatkan celah di gunung, Gu Chen dapat melihat sebuah giok lembut yang memancarkan cahaya kuning keemasan pucat yang tersembunyi di antara roda gigi. Dia tidak tahu apakah itu imajinasi Gu Chen, tetapi dia benar-benar melihat bahwa giok itu tampak bernapas, naik dan turun. Di kaki gunung ini, jika ada kekuatan yang bisa menyerang dari atas ke bawah, itu pasti mungkin. Gu Chen berdiri tegak dan berkata dengan ekspresi serius. Gu Yanzi memegang pedang bambu hijau zamrud di satu tangan, mengangkat tangannya untuk menyalurkan energinya, dan menusukkan pedang itu dengan kuat ke tubuhnya, tetapi puncak gunung tetap tak bergerak. Sebaliknya, Gu Yanzi menghela napas panjang. Jelas bahwa ia tidak sepenuhnya terluka setelah pertarungannya dengan Zhao Wuliang. Seperti ketika kau jatuh. Kau mungkin tidak merasakan banyak rasa sakit saat bergerak, tetapi setelah beristirahat sejenak dan bangkit kembali, tempat kau jatuh pasti akan bengkak. Seorang dewa transenden melawan seorang kultivator inti emas, dan bahkan memaksa Zhao Wuliang bunuh diri, jika Gu Yanzi tidak menderita luka sama sekali, maka kekuatannya setidaknya akan lebih dari sekadar inti emas. Namun, jelas bahwa kekuatan tebasan pedangnya telah jauh berkurang, dan jauh lebih lemah daripada saat ia melawan Zhao Wuliang. Ayah, apa ayah baik-baik saja? Tanya Gu Chen dengan tatapan bingung. Bersambung.